Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan EPS Channel ya. Oke ya teman-teman, kali ini aku mau share ke kalian ya terkait BSU 2025 ya. Jadi apa itu BSU ya, lalu apa aja ya syarat untuk mendapatkan BSU ya, juga nanti bagaimana ya cara untuk mengecek status yang menerima BSU dan juga kapan BSU-nya itu kita terima ataupun cair ya. Jadi teman-teman perlu tahu terlebih dahulu ya untuk BSU itu apa ya. BSU itu ya teman-teman, itu adalah bantuan upah ya yang diberikan oleh pemerintah ya untuk kita yang statusnya sebagai pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ya, yang memiliki penghasilan di bawah 3,5 juta per bulan ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup ya maupun memenuhi daya beli untuk saat ini karena ekonominya sedang tidak stabil ya. Jadi teman-teman perlu tahu dulu ya untuk syarat menerima BSU-nya itu apa aja ya. Jadi yang pertama ya, itu pastinya kita adalah warga negara Indonesia dan juga memiliki nomor induk kependudukan yang aktif dan valid ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya ya teman-teman, itu terdaftar ya di BPJS Ketenagakerjaan ya sejak April 2025. Dan juga ya untuk selanjutnya ya, untuk gaji maupun penghasilan teman-teman itu maksimal adalah 3,5 juta atau di bawahnya ya. Jadi apabila gaji teman-teman di atas itu ya, secara administratif yaitu teman-teman tidak berhak untuk mendapatkan BSU. Lalu untuk selanjutnya teman-teman juga bukan merupakan aparatur sipil negara atau ASN, juga bukan anggota Polri maupun TNI. Untuk syarat selanjutnya ya teman-teman, pastikan juga bukan merupakan penerima bantuan PKH ya maupun kartu prakerja dan juga BPUM. Jadi ya untuk bantuan kali ini ya, untuk BSU 2025 ya, kita akan menerima sebesar 300.000 ya teman-teman, yang ditujukan untuk bantuan bulan Juni dan bulan Juli 2025. Dan juga ya biasanya ya teman-teman, dari perusahaan sendiri ya, tempat teman-teman bekerja ya, biasanya juga akan memberikan informasi ya terkait BSU ini ya, dan bagaimana cara pengecekannya ya. Juga ya untuk pengecekan lebih lanjut ya, kita bisa memeriksa ya atau mengetahui ya, kalau kita sebagai penerima maupun tidak ya, kita bisa mengunjungi aplikasi JMO maupun website BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan di situ ya. Untuk teman-teman yang penasaran ya, bisa langsung cek aja. Jadi ini ada panduan ya yang aku punya, yang mungkin ya teman-teman belum familiar ya. Ini kita akan coba melakukan pengecekan melalui aplikasi JMO ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman ya yang saat ini sedang kebingungan ya maupun belum familiar dengan aplikasi JMO ya. Nanti kita akan coba tunjukkan ya step by step bagaimana cara pengecekannya ya. Yang pertama ya teman-teman, pastikan dulu sudah mendownload aplikasi JMO ya, yang bisa diunduh di Play Store ya. Teman-teman harus download dulu ya aplikasinya ya, lalu kita akan coba login ya teman-teman ya. Untuk login ya, kita apabila sudah memiliki akun di aplikasi JMO ya, kita tinggal login aja sesuai dengan email dan password kita ya. Tetapi ya apabila kita baru pertama kali mendownload ya, kita tinggal daftar aja, kita tinggal register, nanti verifikasi email dan sebagainya, nanti kita bisa masuk ya ke halamannya. Ya, jadi kita pastikan bisa masuk dulu ya teman-teman ke aplikasinya JMO ya. Nanti kita bisa melakukan step by step lebih lanjut dari situ. Oke, nanti bisa dilihat ya teman-teman. Untuk selanjutnya ya, menu di JMO terkait BSU ini ya teman-teman, itu ceknya berada di bagian bawah ya. Jadi ini ada banner ya, banner atau halaman bawah ya. Nanti teman-teman tinggal klik aja ya, nanti yang ada keterangannya cek eligibilitas bantuan subsidi upah atau BSU. Jadi teman-teman masuknya di kolom itu. Jadi walaupun banyak menu ya yang ada di aplikasi ini ya, kita saat ini fokus di
bagian BSU-nya aja ya. Untuk lebih lanjut ya, nanti teman-teman akan diminta untuk mengisikan NIK ya, nama, juga tempat dan tanggal lahir teman-teman ya, juga nama ibu kandung ya berada di situ, dan nomor handphone yang aktif tentu saja ya. Ya, nanti tinggal kita isi aja ya sesuai data kita masing-masing ya. Kita isikan di form ini ya, kita isikan sesuai data diri kita ya, sesuai data yang diminta ya tentunya. Nanti kita tinggal klik lanjutkan ya, tinggal kita klik lanjutkan ya. Nanti akan ada dua kemungkinan ya teman-teman. Nanti akan ada dua kemungkinan tampilan yang muncul. Jadi yang pertama ya teman-teman, misalkan teman-teman tidak terdaftar ya, atau saat ini belum terdaftar sebagai penerima bantuan BSU ya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi akan muncul tanda silang dengan keterangan mohon maaf Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima BSU. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin sudah mengecek ya, masih penasaran tapi belum muncul ya, mungkin sudah tahu kalau nggak bakal menerima ya, tapi tetap ngecek. Nah, ini mungkin nanti kemungkinan besarnya akan menerima seperti ini. Itu dalam arti gaji teman-teman itu berada di atas 3,5 juta ya. Jadi ya nggak apa-apa, sambil ngecek kita juga cukup berguna juga ya, memiliki aplikasi JMO ini. Kita bisa mengecek segala macam ya, dari program-program yang ada, dari BPJS Ketenagakerjaan, dan juga saldo JHT kita juga bisa ngecek ya. Jadi nggak usah buru-buru dihapus, nggak apa-apa teman-teman ya. Lalu ya, untuk proses selanjutnya ya teman-teman, nanti akan seperti ini. Apabila pengguna masih dalam proses ya, nanti akan muncul tanda jam seperti ini ya. Ini masih dalam proses validasi penerima kriteria penerima bantuannya. Nanti akan muncul seperti ini ya, dengan keterangan data Anda saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi ya. Nanti teman-teman bisa cek aja secara berkala ya. Jadi sambil menunggu ya, sambil berdoa ya, tentu saja nanti akan muncul pemberitahuan lebih lanjut ya. Jadi tetap ditunggu aja. Itu akan ada notifikasi yang berbeda juga ya, apabila teman-teman memang statusnya ya itu memang terdaftar. Nanti akan ada tampilan seperti di bawah ini ya teman-teman. Oke, ini kita akan coba geser-geser ke bawahnya. Oke, ini dia. Jadi apabila teman-teman ya termasuk dalam kriteria yang valid sebagai penerima BSU, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan berupa tanda centang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah tanda ya kalau teman-teman itu memang sudah terdaftar ya, tapi tentunya ya masih dalam proses verifikasi ya dan validasi sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2025 ya. Untuk selanjutnya ya, teman-teman diminta untuk melengkapi data nomor rekening ya, agar dapat diproses lebih lanjut. Ya, oke, kita tinggal ngikut aja. Kalau udah sampai ke tahap ini ya, kita tinggal isi aja untuk data nomor rekening yang kita punya. Dan pastikan ya teman-teman, terkait data nomor rekening ini ya teman-teman, pastikan untuk mengisi data nomor rekeningnya itu khusus ya, menggunakan nomor rekening khusus sesuai panduannya ya. Itu kita diminta untuk menginput nomor rekening itu dengan daftar bank Himbara atau yang terdaftar dengan Himbara. Itu contohnya bank apa aja ya, itu ada BRI ya, ada Mandiri, BTN, seperti itu ya kurang lebihnya ya. Nanti teman-teman bisa search aja lebih lanjut ya. Kalau yang kemarin banyak dipakai itu kalau nggak salah BRI ya. Oke, bebas ya. Ini kita tinggal lebih lanjut aja, kita isikan data rekening yang kita gunakan ya untuk menerima bantuan ya di kolom ini. Ya, teman-teman tinggal pilih aja ya nama banknya, lalu lanjutkan untuk ketikkan di situ untuk nomor rekeningnya. Lalu verifikasikan juga kembali untuk nomor rekeningnya, dan jangan lupa dicentang untuk persetujuannya. Oke, kalau sudah terkirim ya, kita akan lanjut mendapatkan notifikasi seperti ini.
Ya, ini akan ada notifikasi bertanda centang lagi, centang hijau yang menunjukkan ya untuk update data teman-teman itu sudah terekam dan sudah disimpan ya oleh aplikasinya GMO ya, dalam arti sudah terkirim ya. Jadi untuk langkah selanjutnya apa ya? Jadi teman-teman tinggal menunggu saja untuk proses selanjutnya ya teman-teman. Ya tentunya juga berdoa aja supaya prosesnya itu berjalan dengan lancar. Dan biasanya teman-teman setelah langkah ini ya, kita juga akan mendapatkan notifikasi juga lewat email kita ya. Jadi yang menunjukkan ya kalau nomor rekening kita ya yang tadi kita input di sini, yang kita isikan itu merupakan nomor rekening yang benar kita pakai untuk menerima BSU ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nanti kita bisa mendapatkan notifikasi dari situ. Dan juga ya, apabila ya teman-teman ternyata salah memasukkan rekening ya, itu teman-teman bisa melakukan perubahan rekening juga di situ. Teman-teman tinggal menunggu aja lebih lanjut prosesnya. Dan berdasarkan informasi ya teman-teman, untuk BSU ini ya, untuk pengirimannya ya, ini pemerintah ya membagi dalam beberapa tahap yang dimulai dari pertengahan bulan Juni 2025 itu sampai dengan akhir bulan Juni 2025. Jadi targetnya itu terkirim semua sebelum awal bulan Juli. Teman-teman harap bersabar aja ya sambil menunggu secara berkala, mengeceknya, dan juga banyak berdoa ya tentunya. Dan semoga prosesnya lancar ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku share kali ini ya teman-teman ya. Semoga prosesnya lancar ya, dan juga selain itu ya, semoga rezeki teman-teman itu semakin dilimpahkan lagi ya, semakin lancar rezekinya. Semoga di tahun-tahun depan kita, di tahun berikutnya tidak akan mendapatkan BSU lagi ya. Dalam arti ya, ini secara finansial kita akan lebih mapan ya, diberikan rezeki yang lebih ya. Dan juga teman-teman yang tidak mendapatkan bantuan BSU ya, jangan berkecil hati ya. Berarti itu teman-teman dianggap mampu ya, dianggap secara finansial itu lebih baik daripada teman-teman yang lainnya. Jadi mungkin itu ya yang dapat aku share. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Buat kalian yang suka ya sama video saya, jangan lupa untuk klik like ya, dan juga komen ya, tinggal komen kalian di sini ya kalau ada pertanyaan, dan juga subscribe channel ini. Oke, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.